bohongi. 2 kali kalau saudara-saudara mungkin ingat, kita membuat jeda kemanusiaan kita yang dibohongi. Maunya katanya ceasefire, tidak tahunya dari pihak mereka pun melakukan perlawanan. Ini mengapa sepertinya terabaikan, terlupakan. Nah, makanya sampai saat terakhir 17-18 Mei yang lalu masih dengan toleransi dan kesabaran ketika permintaan untuk dialog dilakukan lagi. Silahkan, saya bilang waktu itu pada Pak Hasan, katakan silahkan buka dialog. Tapi syarat Indonesia tidak bisa diganggu-gugat. 1, negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi khusus, menyerahkan senjata. Mau enggak? Ya, kita sampai berapa hari? Ya, meskipun itu kan sudah lobby dulu, akhirnya mereka sendiri mengatakan enggak, siap untuk berperang, mendukung. Jadi bukan berarti kembali pemerintah itu main-main asal-asalan. Saya coba tata itu dengan baik. Nah, inilah yang sekarang sedang berjalan, dan waktunya kami buat itu untuk 6 bulan. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Tapi bukan berarti kalau sudah 6 bulan nanti ada lagi yang bilang, lo sudah 6 bulan, kalau itu bagaimana? Ya kalau memang masih perlu, saya akan minta pada DPR, beri kami waktu untuk menyelesaikannya lagi. Nah, kemarin di bilateral dengan pemerintah Jepang kali ini juga ditanyakan, dan saya menceritakan baru sekarang mereka yang menyebutkan tokoh GAM di Swedia itu kita proses, karena selama itu sepertinya tidak ada, kita sendiri memberikan peluang kesempatan mereka untuk bergerak. Saya minta pada pemerintah Swedia, ada warga negaramu di sana yang tadinya orang Indonesia dari Aceh yang melakukan provokasi kedaulatan pada suatu negara. Saya bilang, saya minta untuk diberlakukan secara hukum yang ada di negara itu. Alhamdulillah saya baru mendapatkan laporan dari Pak Hasan, pemerintah Swedia, karena waktu itu mereka bilang, ada enggak buktinya? Ada. Saya kirim beberapa orang dengan special envoy, yaitu Pak Ali Alatas. Saya minta pada beliau, terangkan buktinya ini. Kepolisian siapkan, kejaksaan siapkan, sebegini. Nah, akhirnya dengan resmi mereka memberikan surat bahwa ya benar. Dan nah, saudara-saudara, inilah hal yang ingin saya sampaikan secara singkat dalam malam silam. Atas keharapan Allah yang Maha Kuasa dapat bertemu dengan, bikin pusing kepala saya. Jadi saya mesti menceritakan sedikit sebagai latar belakang. Jadi ketika saya menjadi wakil presiden, ketika itu yang namanya Undang-Undang 22, yaitu otonomi daerah, dan Undang-Undang 25 universitas negeri maupun swasta, untuk bisa melihat dan mempertimbangkan bagaimana caranya supaya hal ini nanti juga pelaksanaan ke bawahnya apakah sudah memungkinkan. Terus terang, makanya nanti mungkin Pak Ambung bisa memberikan tambahan. Pemerintah telah meminta kepada DPR untuk bisa segeranya ditinjau kembali Undang-Undang 22 dan tentunya termasuk Undang-Undang 25. Karena dengan demikian saya memang
menyarankan hal-hal yang memang kalau sekiranya perlu diperbaiki, maka mengapa tidak segera kita perbaiki? Jangan sampai nanti persoalan baru itu menjadi muncul dengan terus berjalan hanya karena saling apa ya? Kalau menurut saya itu kekeh itu ya sepertinya kekeh tuh ya ada keras kepalanya karena sudah mesti dilakukan. Dia nggak sempet belanja.